Banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. SD Nurul Faiza, semangat. Yes. Mas Vano kok kurang semangat gitu tuh Mas Vano. Mas Vano harus semangat ya. Menuntut ilmu itu harus semangat. Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tema 8 ya. 8. Tema 8 semuanya udah punya bukunya? Sudah ya. Oke, tuh. Tema 8 itu apa? Judulnya apa, Mas? Judulnya adalah daerah tempat tinggalku. Daerah tempat tinggalku. Kebetulan sekarang anak-anak berada di rumahnya masing-masing ya. Ya, jadi tahu daerahnya itu seperti apa. Oke, sebelumnya Ustazah mau absen dulu ya. Bentar. Bro, kalau direkam. Do hilang. Oke. Ustazah absen dulu. Kok nggak mau? Oke. Agenio Rasih. Hadir. Enggak ada yang tahu. Terus siapa itu? Fadil Bukhari Aisator. Hadir. Terus Gali Adi Prayitno. Mas Gali Adi Prayitno. Hadir ya. Mas Vano Gilang Hermansyah. Mas Vano Gilang Hermansyah. Hadir. Oke, hadir, nggak ada yang hadiroh ya. Mana perempuan-perempuannya ini ya? Kemarin banyak yang ikut ke sekolah, alhamdulillah. Ketika online-nya cuma berapa Mas ini? Andre, Rama, aku, Fazil, terus Kak Caca, sama siapa? Aidan. Banyak, 9 orang. Mas Arfa kemarin ada acara ya, Mas Arfa kemarin nggak bisa ikut ya? Iya. Besok ini ikut ya, Rabu ya? Insya Allah. Ya Allah, oke. Yang lainnya juga semoga bisa ikut juga. Aku ikut setiap hari, Us. Oke, yang penting pakai protokol kesehatan ya, karena memang masih pandemi, jadi anak-anak sebenarnya nggak boleh sekolah seperti itu. Nanti kalau dinas tahu, sekolah kita dipanggil nanti ke dinas sana. Dibongkar, Us ya? Iya, dibongkar nanti sekolahnya. Sekolah di mana nanti kalau dibongkar sekolahnya? Sekolah nggak ada apa? Nggak sekolah. Ya nggak sekolah. Gimana kalau nggak sekolah? Oke, kita kembali ke pelajaran. Hari ini kita akan membahas tentang daerah tempat tinggalku seperti pada judul di tema 8. Ustazah tanya ya. Ada yang dari daerah Gresik nggak? Ada. Siapa? Ada. Ada yang dari daerah Pacitan? Ada Aku. yang dari daerah Pandaan? Saya ada yang dari daerah Nganjuk? Enggak ada. Ada yang dari Lamongan? Ada Ustazah.
Mas Fadil itu dari daerah mana orang tuanya? Bapak dari Madiun. Bapak Madiun. Ngawi. Ibu Ponorogo. Oh, Ibu Saya Ponorogo. Oh. Kalau Tapi aku, ibuku dari Pacitan, ayahku dari Malang. Oh. Tapi sekarang semuanya tinggalnya di Surabaya. Ya. Jadi dari daerah pindah ke kota. Jadi Surabaya itu bukan termasuk daerah lagi, bukan termasuk desa, tapi sudah masuk kota. Karena banyak sekali seperti rumah besar, pabrik-pabrik, terus apalagi? Nah, itu yang membedakan antara daerah kota dengan daerah pedesaan. Kalau di desa ada pabrik enggak? Enggak, tapi di situ itu apa? Di desa itu dekat dekat gunung-gunung, Us. Nah, di desa itu lebih banyak ke mata pencahariannya mereka agraris. Agraris itu apa? Agraris itu mata pencairannya apa? Sawah. Pertanian. Nah, kalau orang dari daerah desa biasanya itu kebanyakan mereka mata pencahariannya itu yaitu petani. Karena memang tidak ada pabrik, tidak ada kantor, tidak ada pabrik-pabrik besar seperti yang ada di Surabaya. Nah, itulah yang membedakan antara daerah kota dengan daerah pedesaan. Oke. Ya? Saya mau tanya. Iya, apa? Di desaku kok ada pabrik Coca-Cola? Kok di desa? Karena Pandaan itu semi kota, banyak pabrik-pabrik di Pandaan itu. Kayak pabrik Pocari Sweat. Nah, minuman-minuman itu banyak di Pandaan. Karena memang tempatnya cocok untuk ditempati pabrik-pabrik. Konsumsi. Tempati pabrik-pabrik bukan dikonsumsi. Kalau daerah Surabaya itu kan terkenal dengan daerah yang panas kan. Nanti kalau polusinya kena rumah-rumah warga, nanti akan terjadi pencemaran lingkungan. Kalau di daerah Pandaan kan adem dingin ya. Jadi kalau ada uap-uap pabrik itu akan terkikis oleh dinginnya daerah di situ gitu. Jadi kalau saya mau tanya, ya apa? Tanya apa? Apa panasnya di Surabaya ini, Masku? Dulu itu kan panasnya banyak. Iya, sampai sekarang masih panas karena memang daerah kota, daerah metropolitan, daerah pabrik-pabrik. Tapi polusinya banyak, kendaraannya juga padat, rumahnya padat. Nah, beda lagi dengan di Jakarta. Jakarta malah lebih padat, lebih penuh penduduknya, lebih banyak rumah-rumahnya, lebih banyak pabrik-pabriknya, lebih banyak kantor-kantornya. Kalau di desa, saudara saya ada di Jakarta, berjarak-jarak, habis rumah ada sawah, ke jalan ke utara sedikit ada sawah, ya kan? Kalau di desa itu sejuk, makanya kalau kita pulang itu pasti pulang ke kampungnya kemana? Ke desa, iya kan? Iya. Ya, pasti mudiknya ke desa, nggak mungkin mudiknya tetap di Surabaya, karena mencari kesejukan, mencari ketenangan. Oke, kita lanjut pada materi dulu. Aku itu pernah ke Jakarta, ke Malang, sama ke Pacitan. Iya, ke Jakarta ngapain? Ke Jakarta. Ngapain ke Jakarta, Mas Vano? Oke. Ngapain ke Jakarta, Mas Vano? Ya main-main lah. Main-main. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran ya. Oke, sekarang Ustazah mau dengar cerita dari anak-anak. Kan ini semuanya masing-masing dari daerah yang berbeda-beda. Nah, Ustazah pengen tahu, coba ada yang mau menjelaskan tentang daerahnya, daerah rumahnya dulu. Dimulai dari Mas Galih dulu. Mas Galih menceritakan tentang lingkungan yang ada di tempatnya, bagaimana rumahnya seperti apa, makanannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Ayo coba Mas Galih
dijelaskan, diceritakan kepada teman-temannya supaya teman-temannya juga tahu dan bisa jadi nanti kita mau jalan-jalan ke sana. Iya kan? Ayo coba Mas Galih Ayo, sekarang Galih. menceritakan daerah tempat tinggalnya. Nanti semuanya juga menceritakan. Mas Vano juga, Mas Arfa juga, Mas Fadil juga, Mbak Caca juga nanti. Ayo Mas Galih coba diceritakan. Pak Hendrik ini siapa? Itu lingkungannya asri, banyak sawah-sawah. Rumahnya dulu, Terus rumahnya di daerah mana dulu dikasih tahu. Rumah saya itu di sini. Di daerah Nogosari Pandaan. Terus? Gang Nampes Gang 4 itu rumah saya. Dan kalau lingkungan di gang saya itu biasa-biasa saja, tapi masih banyak, masih agak banyak pohonan, masih agak banyak karangan gitu. Itu mungkin cocok buat kemah karangannya. Oh, enak ya. Bau. Berarti di sana adem, banyak sawahnya, banyak pohonnya ya, Mas ya. Kapan-kapan kita ke sana ya. Kita puncak tema ke sana mau? Terus ada rumah kosong yang sekarang ditempati. Bentar, Mas Vano diam dulu gantian. Mas Galih dulu. Ayo Mas Galih ceritakan dulu. Terus apa lagi Mas Galih? Pekerjaannya mereka di sana apa? Pekerjaannya mereka di sana itu ada pabrik Karya Mitra, pabrik Coca-Cola, terus ada yang jadi petani. Petani apa? Ada yang mereka menanam apa di sana? Padi. Oh, padi juga. Oke. Terus kemudian kalau kita beli-beli di sana harganya mahal apa murah? Gak sampai mahal sih, mungkin agak mahal dikit lah. Bedanya sama Surabaya gimana? Halo. Sosis di sana harganya berapa? Itu murah, harganya 10.000 kalau telo. Oh. Ubi maksudnya. Good. Oke, good job. Terima kasih Mas Galih informasinya. Sekarang kita itu tadi daerah mana? Pandaan ya, Pandaan ya. Jadi anak-anak kalau kita mau ke Pandaan, di sana kita akan menemukan banyak-banyak pabrik, banyak-banyak sawah, banyak pepohonan. Ya, seperti itu ya Mas Galih ya. Daerahnya juga sejuk, cocok untuk dibuat perkemahan. Seharusnya kalau ini terus camping di sana, bawa tenda, bawa makanan sendiri, tidur di sana. Oke, good. Terima kasih Mas Galih. Selanjutnya, Saudara pengen dengar cerita dari Mas Vano. Ayo Mas Vano. Yang mana? Ya ceritakan daerah tempat tinggalnya Mas Vano itu. Mau di Surabaya terserah, mau di Pacitan monggo. Ayo. Yang penting kita sharing-sharing ya, sharing-sharing tentang daerah tempat tinggalnya. Ya Mas Vano, kita tunggu ceritanya Mas Vano. Di Malang, Gus. Ya, monggo di Malang, di Malang. Di Malang itu gimana? Malang daerah mana? Daerah lupa. Ya udah yang ingat aja deh Pacitan. Ustazah pengen denger yang Pacitan. Kalau Malang Ustazah udah pernah ke sana. Pacitan dong. Pacitan itu daerah Panggul. Daerah Panggul. Apa? Aja ke Malang, ke Royal. Terakhir aja, Us. Us, suaranya nggak ada suaranya, Us. Terakhir, Us.
Gurunya lah lampu mati. Nggak kedengaran, Us. Masih nggak dengeran, Us. Nggak kedengeran, Us. Oh ya Allah. Kelas. Yes. Oh sudah, oke. Baru dengar ya. Oke, sekarang sudah pengen dengar suaranya, ceritanya dari Mas Fadil. Silakan Mas Fadil. Kalau di desa saya itu kalau apa itu panen Daerah mana dulu? Dikasih tahu dulu daerahnya mana. daerah Madiun. Madiun ya. Oke, gimana tuh ceritanya? Kalau mancing padi selesai itu biasanya derep itu pakai apa? blower. Terus? Sudah blower kalau padi sudah Ada sungai nggak di sana? Ada sungai? Terus apa lagi? Terus apa lagi, Mas? Apa ya? kalau kamu dari itu ada pohonnya. Iya, sama, semuanya ada pohonnya. Lingkungannya seperti apa? Banyak sungai kah? Atau banyak jalannya kah? Atau banyak perumahannya? Atau banyak sawahnya? Dekat dengan masjid kah? Atau dekat dengan sekolah? Atau dekat dengan pasar? Ayo, Mas Fadil. Gimana, Mas Fadil? Yang lainnya mikrofonnya dimatikan dulu ya, biar nggak kresek-kresek suaranya. Banyak perumahan kalau waktu PM. Tapi sekolahnya Kambura Omet lagi. Ke belakang bahasa rumah Indonesia yang bagus dan benar. Ayo, banyak apa? itu di rumah itu kalau di kalau di bahasa itu di belakang, bukan di buri, di belakang. Masa di buri rumah? Pohonnya itu gede. Oh, apa? Pohon apa? Sawahnya. Oh, sama ya, sawah ya. Oh iya, sama seperti kayak daerah Pandaan tadi ya, Mas Galih ya. Banyak pohonnya, banyak sawahnya. Oke, sudah cukup. Sekarang Mas Arfa silakan diceritakan daerah tempat tinggalnya seperti apa. Pasti berbeda ini sama yang lainnya. Mikrofonnya Mas Arfa dinyalakan dulu. Di rumah saya banyak bunganya, Us. Oh iya. Daerah tempat tinggal saya di Gresik, tapi bukan Gresik kota. Terus Gresik mana? Gresik desa, Gresik kabupaten? Saya di desa. Oh, terus di Gresik itu ada dua ya, Mas ya, kota sama kabupaten ya? Iya. Kalau di kabupaten itu tidak banyak pabrik-pabriknya. Coba ceritakan dulu punya Mas Arfa gimana? Kalau di rumah saya seperti di desa, tapi waktu di jalan raya sama seperti di Surabaya, banyak pabrik-pabrik. Oh, berarti kalau kita ke rumahnya Mas Arfa masuk ke pedalaman dulu. Iya. Oh, berarti ada lampu merah gitu ya? Ada Indomaretnya enggak? Ada Alfamart. Oh, banyak ya. Oh iya, berarti masih tidak terlalu desa banget gitu ya.
Kalau di Ustadzah itu Indomaretnya jauh sekali. Jadi kalau Ustadzah mau beli jajan di toko-toko kecil gitu. Kadang di pasar. Nah, itu. Nah, masing-masing daerah yang berbeda-beda ini adalah salah satu bentuk dari keberagaman yang ada di negara kita. Bahasanya pun juga berbeda. Orang Pacitan, bahasa Jawanya juga berbeda dengan orang Gresik, orang Pandaan. Benar apa enggak? Benar. Ya. Apalagi kalau dengan Madura, terlihat banget berbedanya ya. Madura itu bahasanya memang tidak seperti bahasa Jawa kita, bahasa Madura asli. Nah, itu makanya itu namanya perbedaan dari masing-masing daerah tempat tinggalku. Oke, itu adalah pembukaan dari tema 8 ya. Jadi tema 8 nanti kita akan membahas tentang daerah tempat tinggal. Kalau di buku tematik ini coba kita buka halaman 1. Tematik yang paket ya. Lingkungan tempat tinggal. Nah, coba kita baca bersama-sama. Lingkungan tempat tinggalku. Tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan kewajibannya dalam menjalani hidup. manusia. Manusia biasanya berwujud rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman. Kehidupannya. Terus, di sekitarnya. Nah, oke. Coba kita lihat. Jadi kalau tempat tinggal itu apa tadi? Tempat tinggal itu adalah tempat manusia untuk menetap, untuk berteduh dari keadaan alam, serta tempat melaksanakan hak dan kewajiban dalam menjalani hidup. Tempat tinggal manusia biasanya berwujud rumah. Meskipun hewan pun juga punya tempat tinggal, tidak hanya manusia. Jadi kalau manusia tempat tinggalnya berupa rumah. Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Jadi kalau namanya kebutuhan itu ada dua macam, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang pokok. Jadi kebutuhan yang harus ada. Contoh seperti makanan, minuman. Nah, silakan dicatat dulu kebutuhan. Kebutuhan itu terbagi menjadi dua. Ada namanya kebutuhan pokok dan ada namanya kebutuhan sekunder. Bukan pokok, primer. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Nah, kalau kebutuhan, ya boleh. Oke, siapkan dulu buku tulisnya dari tadi kok belum disiapkan. Kenapa? Kebutuhan terbagi menjadi dua. Yang pertama kebutuhan primer. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Bentar, dua. Apa yang nomor satu? Yang nomor satu kebutuhan primer. Oke, silakan ditulis Mas Vano. Yang satu kebutuhan primer. PRIMER, primer. Atau kebutuhan pokok. Nah, Mas Fadil, mana Mas Fadil ini? Sudah. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Sekunder. Bukan serundeng. Sekunder. Serundeng lah makanan Mas Arfa.
Jadi Ustazah lapar ini. Mas Arfa ini bisa aja. Oke, yang kedua adalah kebutuhan sekun. Bukan serun, sekun. Sekunder. Ustazah ulangi lagi ya. Silakan dicatat Mas Fadil. Kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 3. Mohon maaf, bukan 2 ya, 3. Tuhan. Ya, 3. Kebutuhan manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Bentar, Us. Oke, saya pelan-pelan. Agak cepat tapi nulisnya ya, waktunya soalnya tidak cukup nanti. Kebutuhan manusia, Pak Us. Kebutuhan ada manusia terbagi menjadi 3. Titik 2. Terus bawahnya 1. Bentar. 1. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Bentar, Us. Sudah? Bentar. Kok bentar terus, Sob? Ayo agak cepat nulisnya, waktunya soalnya mau habis ini. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 2. Kebutuhan manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Satu apa? Yang satu, Us. Yang satu primer. Primer. P-R-I-M-E-R. Primer atau pokok. Yang nomor 1 tadi apa? Ketinggalan, Us. Kebutuhan primer. Atau kebutuhan pokok. Iya. 1 kebutuhan primer. Nomor 2, Us. Nomor 2. Sebentar, tunggu Mas Fadil. Kebutuhan sekunder. Sudah, Mas Fadil? Ya, Us. Sudah ya. Terus nomor 2, bawahnya. 2. Kebutuhan sekunder atau Bentar, Us. nggak usah tahu. Kebutuhan sekunder aja, nggak usah tahu. Kebutuhan sekunder. Sekunder. Ya, sekunder, bukan serundeng. Ya. Mas Arfa. Sekunder. Ya. Atau nggak ada ataunya. S-U-N-D-E-R. Nggak ada ataunya, langsung kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Sekunder. Yang ketiga, tersier. 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 Ter apa, Us? T-E-R-S-I-E-R. Tersier. 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 R. Kamu Ya, tersier. Sudah. Oke, saya jelaskan dulu. Yang pertama, kebutuhan pokok itu seperti makanan, minuman. Nah, terus rumah ini masuk kebutuhan pokok apa enggak ya rumah? Iya. Kalau dia belum punya rumah, berarti rumah termasuk kebutuhan pokok. Kalau nggak ada rumah, kita mau berteduh di mana? Kita mau tinggal di mana? Ya. Kecuali dia kalau sudah punya rumah, maka rumah yang dia punya lagi itu masuk di kebutuhan tersier, kebutuhan tambahan, mewah-mewahan. Nah, jadi kalau kita punya uang banyak, rezeki banyak, terus beli rumah lagi. Nah, itu namanya kebutuhan tersier, kebutuhan tambahan. Yang kedua, kebutuhan sekunder itu maksudnya kebutuhan yang kalau kebutuhan pokok sudah terpenuhi. Contoh seperti baju, pakaian. Nah, itu adalah salah satu contoh kebutuhan dari kebutuhan sekunder. Makanya di sini diterangkan juga
Tempat tinggal merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Kalau kita tidak punya rumah, kita mau berteduh di mana? Iya kan? Oke. Terus ada lagi, kalau pohon tidak bisa jadi tempat tinggal karena tidak ada yang menutupi. Kalau kita ganti baju di mana? Di pohon. Kelihatan lah orang-orang ganti baju, iya kan? Jadi rumah itu bentuknya ya seperti itu, ada yang ditutupi untuk kita mau ganti baju atau apa, mandi. Nah, itu rumah. Terus di sini juga dijelaskan bahwa setiap manusia tentu menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya. Jadi kalau tempatnya tidak nyaman, tidak sehat, itu juga dapat mengganggu lingkungan. Nah, rumahnya itu loh, misalnya ada yang kumuh, itu juga akan mengganggu lingkungan daerah rumah kita. Oke, lihat pada gambarnya. Di gambar ini seperti contoh pada rumah-rumah di desa apa di kota? Desa. Di desa. Itu lihat ada sapi yang ditaruh di gelending. Ini namanya gelending ya. Kalau di Stada itu namanya gelending. Sapi yang dibuat untuk membajak sawah. Nah, sapi itu juga bermanfaat. Dibuat untuk membajak sawah sebelum ditanami bibit padi. Oke, di sini juga ada rumah, ada sawah. Nah, ini seperti contoh di daerah pedesaan. Oke, kita lanjut sekarang. Ada yang mau tanya tentang ini? Saudara akan share screen dulu ya. Tidak ya. Oke, saudara akan share screen. Oke. Lihat. Oke, kita lanjutkan pada tematik 8 dulu. Coba perhatikan share screen yang Ustazah kirim ya. Nah, sekarang kita lanjut pada pembelajaran ke-1 dan 2 pada tematik 8. Belum. Kelihatan? Kelihatan. Kita hari ini membahas tentang tema 8. Daerah tempat tinggalku. Daerah tempat tinggalku. Oke. Nah, sekarang coba anak-anak buka halaman kedua. Buku tematik paketnya dibuka halaman 2. Lalu sini lagi. Kedua. Ya, halaman 2. Nah, di sini ada sebuah cerita fiksi namanya, atau cerita hayalan, cerita belaka. Nah, coba, yang judulnya apa ini? Judulnya? Asal mula telaga warna. Nah, coba kita baca bersama-sama. Dahulu di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Mereka bertahun-tahun menunggu lahirnya. Untuk bertapa di hutan, terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Terus berdoa kepada Yang berlanjut sesawan sebagai penonton sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersuka cita melelang putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memandangkannya, segala keinginan putrinya dituruti. Raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu tahun ke-17, Raja mengadakan pesta besar-besaran. Raja dan hadiah istimewa kalung terbuat dari untayan warna-warni. Raja untayan bermata kalung dia dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalihkan kalung itu ke leher putrinya. Tunggu di luar dugaan. Putri menolak mengenangkan kalung itu.
Aku tak suka kalung ini ayah. Tolak putri dengan kasar. Wajah dan memainjuri terkejut. Kemudian permaisuri berusaha membujuk putri dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakai kalung itu kalau putrinya. Aku tidak mau. Aku tidak suka kalung itu. Kalung itu jelek. Teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Sama sengaja kalung itu terjatuh. Matanya teriak permaisuri sangat sedih. Permaisuri duduk dan menangis. Tangisan permaisuri menggaya datang seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat laki putri yang mereka sayangi. Air mata lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata yang berserakan. Air tersebut mengalir keluar istana dan membentuk air warna-warni seperti warna kalung putih. Ini danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Telaga Warna. Cukup. Oke. Judulnya apa ini? Ceritanya judulnya apa? Asal mula Telaga Warna. Berada di daerah mana? Berada di Jawa Barat. Di Jawa Barat. Siapa saja tokoh yang ada dalam cerita ini? Raja, permaisuri, putri dan rakyat. Oke, pinter. Ya, jadi tokoh itu adalah yang menjadi aktor atau artis dalam cerita. Kalau kita di sinetron biasanya kan terlihat, oh ini ada namanya Andin, ini ada namanya Aldebaran. Nah, film apa itu? Sinetron di Iya, ya. Kalau kita membaca cerita itu juga ada tokohnya. Tokohnya itu yang disebutkan di sini ada raja, ada permaisuri, dan ada putri, raja, dan ada rakyat. Kalau di sinetron kita nggak usah baca lagi, udah terlihat. Oh ini namanya Andin, oh ini artisnya. Ini namanya Aldebaran, ini artisnya. Nah itu adalah tokoh dalam sebuah cerita atau sinetron. Kemudian apa hal baik yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Tentang apa? Ceritanya beri ayah kalung. Menghargai pemberian Ayah. Pemberian orang atau ayah. Terus apa lagi? Yang pertama tadi apa? Menghargai pemberian orang tua. Yang kedua, ada pesan lagi yang tersimpan dalam cerita ini. Apa? Jangan durhaka kepada ibu. Kurang tepat. Ayo, apa? Jangan. Ini kita kita tujukan kepada putrinya. Putrinya ini loh menolak karena apa? Tidak suka kepada Berarti itu merasa apa? Merasa melukai hati orang tua. Merah, bukan. Ini loh maksudnya si putri ini loh menolak karena dia merasa kalung itu jelek. Berarti dia mempunyai sifat apa? Melukai hati orang tua. Sombong. Nah, karena dia merasa kalau selama ini dia dimanjakan, dikasih dengan sesuatu, padahal kalungnya ini udah terbuat dari untayan permata yang berwarna-warni. Bagaimana bagusnya itu ya? Kita aja udah. Oh, kalau aku aja langsung tak ambil Nah, iya. Jadi kalau kita dikasih apapun sama seseorang itu harus menghargai dengan menerimanya, meskipun itu adalah misalnya seperti makanan atau jajan. Orang yang akan memberi kepada kita itu akan merasa senang karena kita dihargai, dan kita juga harus menolong mereka. Jangan sampai mereka menjadi sedih karena tidak mau diterima pemberian darinya. Ya kan? Jadi jangan sampai bersifat seperti sombong. Ya, apa? Tanya apa? Kalau gini,
kan ada orang gitu Ya. ya. Udah nolongin dia terus dikasih uang terus ditolak no. Lalu orangnya pergi, yang ngasihin uang itu langsung pergi apa no? Apa namanya? Apa? Ya, Bos. Ulangi. Ada orang dibantu, Ada kemudian orang yang sudah nolongi. Terus Terus itu orangnya yang ditolong itu apa ngasih diberi uang. uang tapi yang Orangnya nolongin tuh kabur. nggak mau. Oh, nggak mau. Iya. Oke, berarti itu juga salah satu contoh kadang-kadang kita itu tidak mau menerima. Kadang-kadang ada yang menerima. Tapi sebisa mungkin kalau kita dikasih harusnya apa? Dihargai. Harusnya diterima, ya. Kalau seperti itu berarti orangnya nanti jangan sampai itu nanti potensi mempunyai sifat sombong. Terus nggak mau. Nah, jangan seperti itu. Kita terima aja, biar kita menyenangkan orang itu juga dapat pahala loh, ya. Oke. Ya. Ini ceritanya itu karena dulu-dulunya si Putri itu selalu dimanjakan sama Ayah dan ibunya. sehingga ketika besar dikasih apa menurut dia tidak baik maka langsung ditolak. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh anak kepada orang tuanya karena dapat menyakiti hati orang tuanya. Kemudian, nah dari cerita ini kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa orang tua ini tuh sayang. Orang tua itu tidak ada yang nggak sayang kepada kita, ya kan? Buktinya kita sakit, kita dirawat sampai sembuh, gitu kan? Kita mau apa dibelikan, makanya harus berbakti kepada orang tua. Ini anak-anak kalau misalnya ke Jawa Barat ada telaganya. Jadi ini adalah cerita nyata. Cerita nyata. Iya, ada di Jawa Barat itu ada namanya Telaga Warna. Jadi kalau anak-anak mau ke sana pasti menemukan ada air yang terdiri dari berbagai warna. Karena bekas dari cerita ini air mata si permaisuri. Air mata yang karena sangat sedih, air matanya jadinya banyak. Warna-warni itu karena dari apanya? Dari kalungnya tadi. Kalungnya tadi kan terdiri dari berbagai macam warna, ya kan? Nah, kalau nanti anak-anak boleh lihat di YouTube ya, seperti apa telaga warnanya. Memang ada ini ceritanya. Tempatnya di Jawa Timur. Ada, coba lihat di YouTube nanti. Ya. Ini namanya cerita nyata. Oke, sekarang kita membahas tentang cerita ya. Jadi kalau cerita itu ada namanya cerita fiksi. Coba lihat di layarnya masing-masing. Nah, sebelumnya kita sudah baca tentang cerita yang berjudul Asal Mula Telaga Warna. Cerita ini dinamakan cerita fiksi. Cerita rekaan atau cerita nyata yang diolah oleh pengarang. Jadi kadang-kadang ceritanya itu seperti ini tapi endingnya itu kadang-kadang beda. Kadang di tengahnya ditambah-tambahin apa gitu ya. Ini namanya cerita fiksi. Cerita fiksi itu adalah cerita nyata tapi yang diolah lagi sama pengarangnya sehingga dibukukan menjadi seperti ini. Kemudian tujuannya apa Ustazah? Tujuannya untuk menghibur atau menceritakan kepada anak cucu kita, teman-teman kita supaya tahu tentang sejarah. Ini namanya sejarah ya. Jadi kalau kita mau baca sejarah itu pasti tahu. Oh, jadi sebelumnya ada Tangkuban Perahu itu ceritanya seperti ini. Oh, dulu sebelum adanya patung Malin Kundang itu ada ceritanya seperti ini. Nah, semuanya itu ada cerita nyatanya. Tapi sudah dulu banget. Kelas. Ya. Hand and eyes. Oke, lanjut. Yang ketiga, ini adalah suatu peristiwa. Peristiwa itu berarti hal nyata yang terjadi. Tidak mungkin karangan dari seseorang. Ya, nggak seperti dongeng. Kalau dongeng itu dongeng kancil, dongeng apa itu karangan ya, bukan asli nyata. Timun Mas itu juga dongeng. Cerita Timun Mas, cerita Buto Ijo, gitu. Kemudian yang keempat disajikan dengan alur cerita. Alur cerita itu apa maksudnya Ustazah? Alur cerita itu maksudnya adalah
tahap-tahapannya. Contoh dari sini, pertama diceritakan tentang daerahnya dulu, tokohnya dulu, ceritanya dulu, kemudian peristiwanya gimana, baru akhirnya seperti telaga yang berwarna-warni. Nah, itu endingnya. Endingnya itu berarti akhir ceritanya. Jadi kalau kita mau baca cerita, itu yang ditunggu-tunggu itu endingnya. Kalau kita lihat film ya, lihat film Habibie Ainun atau lihat film apa gitu ya, pasti yang dilihat itu belakangnya, cerita akhirnya. Cerita akhirnya itu kadang sedih, kadang senang, kadang itu. Mas Vanu jangan coret-coret ya. Ayo Mas Vanu, Ustazah kasih min nilainya nanti ya kalau coret-coret. Selanjutnya, yang kelima apa ini? Yang kelima apa ini? Menggunakan bahasa yang komunikatif. Ini loh. Menggunakan bahasa yang komunikatif. Komunikatif maksudnya apa? Komunikatif itu maksudnya bisa diajak berbicara, ngomong ya, kayak seperti ini. Kata raja, kalung ini hadiah dari kami, lihat indah sekali bukan? Nah, ini komunikatif. Kata raja, pasti ada kata-katanya. Aku tak suka kalung ini ayah, tolak putri dengan kasar. Ini bahasa yang komunikatif. Jadi kita juga bisa membayangkan ceritanya ini seperti apa ya, gitu. Nah, ini anaknya bilang gini, aku tak suka kalung ini ayah, tolak putri dengan kasar. Nah, ini kita bisa membayangkan bagaimana perasaan ayahnya kalau ditolak seperti itu tadi. Tidak mau kalung seperti ini ayah, kalungnya jelek. Oh, tidak. Selanjutnya menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi bukan bahasa yang seperti bahasa-bahasa, kalau upacara itu kan bahasa baku. Kalau ini cerita seperti bahasa-bahasa biasa. Kadang ada aku, kadang ada tak suka, tak mau gitu. Lanjut. Jenis-jenis cerita fiksi. Ini silakan ditulis. Yang pertama ada novel. Yang kedua ada cerpen. Dan yang ketiga ada cerita rakyat. Jenis apa harus? Yang pertama lihat di layar ini. Nomor 1 novel. Terus. Coba di landscape. Kalau kurang besar di landscape HP-nya ditidurkan. HP-nya ditidurkan. Nah, udah jelas? Sudah. Oke, kalau HP-nya tidak besar, tulisannya HP-nya ditidurkan. Ya, HP-nya ditidurkan biar terlihat besar. Sudah, HP saya besar, Ustazah. Oke, sip. Yang pertama jenis cerita fiksi ada namanya novel. Novel itu, siapa yang sudah pernah baca novel? Novel itu cerita-cerita tentang macam-macam. Ustazah nggak terlalu suka baca novel. Kadang-kadang itu ada temannya Ustazah yang suka banget baca novel. Setiap hari baca novel terus. Sebenarnya bagus. Tambah wawasan. Nah, novel. Yang kedua adalah cerpen. Cerpen apa? Cerpen itu cerita pendek. Cerpen itu artinya cerita pendek. Jadi ceritanya enggak panjang seperti ini. Juga termasuk cerpen ini. Yang ketiga cerita rakyat. Cerita rakyat itu seperti asal mula kota Surabaya, asal mula contohnya ya, asal mula Pacitan, asal mula Lamongan, itu namanya cerita rakyat. Oke, sudah? Sudah ya? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut materi IPA. Itu tadi materi IPS. IPS. Bahasa Indo ya. Sekarang kita lanjut materi IPA tentang gaya. Di semester kemarin kita sudah belajar tentang gaya. Ada berapa gaya itu? 5. Apa aja? Gaya magnet. Gaya dorong dong. Gaya gravitasi. Nah, terus? Oh ini loh. Apa lagi? 5. Ayo Mas apa? Gaya magnet, gaya pegas, bukan gaya pegat, gaya pegas. Terus gaya listrik, ada gaya otot. Nah, itu adalah macam-macam gaya. Listrik, gaya. Sekarang kita belajar lagi tentang gaya. Apa sih itu gaya itu? Gaya adalah suatu kekuatan. Apa? Gaya
Coba dibaca di layarnya. Gaya Suatu suatu kekuatan kekuatan yang mengakibatkan menyebabkan benda yang dikenainya dapat mengalami gerak, perubahan kedudukan atau perubahan bentuk. perubahan bentuk. Oke, contoh kecil. Ketika kita melemparkan sesuatu, misalnya dari awal bendanya ini diam. Bendanya diam ya. Misalnya pulpen Ustazah ini Ustazah taruh, jret, Ustazah taruh. Habis itu Ustazah dorong, sret. Mengalami perubahan apa tidak? Ya. Perubahan. Mengalami perubahan. Perubahannya seperti apa? Kursi yang jadi bergerak. Jadi kita bisa tahu itu gaya itu karena dari perubahannya itu. Ini contoh lagi. Ada dua anak yang bermain ayunan. Yang perempuan ini dia mendorong ayunannya. Apa yang terjadi? Ayunannya ini bergerak apa tidak? Bergerak. Nah, ini contoh gaya apa enggak? Iya. Gaya apa namanya? Saya dorong. Gaya dorong. Kemudian ini ada contoh sangkuriang. Sangkuriang ini karena marah kepada Roro Jonggrang, akhirnya sangkuriang ini menendang. Kalau sangkuriang itu marah ke siapa ya? Marah karena gagal. Karena gagal ya. Ya, akhirnya perahunya ini ditendang sehingga perahunya ini mental menjadi gunung. Namanya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, ini juga salah satu gaya. Gunung. Ya, akibat dari tendangan sangkuriang. Nah, ini disebut dengan gaya. Gaya apa yang di ini kan? Gaya apa namanya? Gaya pedang. Gaya otot, gaya otot. Gaya otot karena sumbernya dari otot. Nah, iya kan? Ditendang. Kalau sama seperti kita menendang bola. Nah, bola yang awalnya diam, kemudian kita tendang sampai jauh. Itu juga namanya gaya otot. Dorong. Kok dorong? Gaya otot. Ya, oke lanjut. Nah, selanjutnya materi SPDP. Anak-anak pernah ke Papua enggak? Enggak. Pernah. Kenapa enggak pernah ke Papua? Jauh. Jauh. Di mana emang tempatnya Papua? Jauh ya? Jauh, Ustazah. Jauh, Ustazah. Oke. Kalau kita nggak pernah ke sana, kita belajar lagu daerahnya aja ya. Nah, coba kita lihat video. Di pembesar Pak Aus. Di HP-nya ditidurkan. Ini udah besar ini di Ustazah. HP-nya ditidurkan. Lagunya judulnya apa? Dengeran suaranya? Belum dengar? Sudah. Sudah, yuk. Bentar, loading. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya, yang bisa ya. Oke. Animasi cerita Indonesia. HP-nya ditidurkan biar lihat besar. HP-nya ditidurkan. Nah, orang Papua ini ciri khasnya seperti itu. Badannya dicat-cat warna putih. Iya kan? Iya, ada tatonya. Oh, kan? Topinya juga khas seperti apa? Korambe-yamko, aronawa, kombe. Ayo ikut nyanyi.
Aunque yo me riro. Termino kibe kubano kubombe koyu mano bungo awe ade. Termino kibe kubano kubombe koyu mano bungo awe ade. Ini enak buat senam ya, seger, tenang ya buat senam ya, enak. Sudah cukup. Enggak lagunya. Lagunya ini, lihat. Pada lagu di atas temponya cepat atau namanya allegro. Lagu ini riang, biasanya digunakan dengan tempo yang cepat. Ini namanya lagu daerah dari Papua, allegro namanya ya. Temponya allegro. Sudah cukup? Belum terakhiri, ada yang mau tanya? Saya tanya Silahkan Mas Fadil. itu kalau di desa itu apa ya? Kalau misalnya ya usia ke sawah itu jalannya itu nggak dari aspal langsung tanah ada batu-batunya us. Terus yang ditanyakan apa? Tanya apa? Nggak jadi. Oh iya, ngasih tahu. Ya memang kalau di desa itu kadang-kadang tidak ada aspalnya malahan. Jadi tanah aja yang digunakan untuk jalan. Kayak di sawah gitu ya. Ya, itu asli malahan ya. Itu Gus, kalau ke desa saya itu ada apa ya? Gapura, gapura. Iya, sama. Gapura. Gapura masuk ke desa? Ya, jalannya ya. dari pabrik. Oh iya ya, bagus sudah berarti ada di pavingnya. Alhamdulillah. Oke, sudah ada yang mau tanya lagi tentang materinya? Mas Vano silakan. Kenapa kok di desa saya kok waktu di aspal itu kok selalu bolong-bolong? Oke. Kalau di desa kenapa Ustazah kalau di aspal itu bolong-bolong terus, tapi kalau di kota tidak pernah bolong. Di kota pernah bolong? Di kota tidak pernah bolong, iya kan? Karena di desa itu kadang-kadang tanah yang digunakan itu masih banyak batu-batuannya. Jadi kalau aspalnya yang digunakan itu tipis, tidak tebal, maka pasti akan tergerus terus. Karena sering dilewati oleh manusia, dilewati motor, dilewati manusia, sehingga aspalnya juga akan semakin tipis. Nah, seperti di daerah Medayu juga semuanya kalau jalan itu pasti mengalami penipisan. Nah, karena memang tidak awet. Yang awet itu tanah. Kalau jalannya itu tanah itu awet, tidak akan mungkin bolong, iya kan? Kalau tanah seperti tanah paving atau tanah-tanah aspal itu pasti ada kerusakan. Makanya harus dirawat. Kalau jalan ada yang bolong, pemerintahnya langsung memperbaiki. Nah, seperti itu. Kalau di desa jalannya untuk menuju sawah itu biasanya nggak terbuat dari aspal malahan, langsung tanah. Itu malah berhan. Benar. Nggak akan mungkin tanahnya itu rusak karena memang sudah alami dari dalam, dari bawah, dari asalnya memang sudah tanah, nggak mungkin rusak. Rusak pun kadang-kadang cuman gompel, pinggir, gitu kan? Nggak mungkin bolong, ya kan? Ya. Itu apa lagi? Saya tanya Us. Ya Mas Vano, silakan. Apa yang tadi suruh Ustazah lihat itu? Yang disuruh lihat itu tadi Us. Oh, silakan lihat asal usul Telaga Warna. Telaga Warna. Ya, Telaga Warna di YouTube
Ada itu. Tempatnya ada di sana di Jawa Barat. Tapi jauh, kita belum pernah ke sana. Lihat di YouTube dulu, nanti kalau ada kesempatan, punya rezeki yang banyak, kita jalan-jalan ke Jawa Barat. Oke? Oke, sudah? Sudah ya, nggak ada yang tanya lagi ya sebelum kita akhiri. Ustazah mau menginformasikan lagi bahwa jangan lupa belajar. Ya, anak-anak ini sudah mau kelas 5. Tahun ini udah mau kelas 5, udah pindah kelas. Belajar yang rajin karena udah mau kelas 5. Tantangan belajarnya lebih besar. Jadi harus istiqomah, jangan lupa sholat juga, mendoakan kedua orang tua. Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa yang akan Kafaratul majelis. doa dengan formal majelis. Silakan dipimpin Mas Fadil. Subhanakallah. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya di sekolah ya.